Misal, ya, kita memiliki harta. Coba berapa harta? Siapa paling kaya di sini? Tunjuk tangan. Tidak ada yang mengaku. Nah, anggap 10 miliar antum punya. 10 miliar dari bumi ini berapa coba? 10 triliun berapa coba? Sah? Nah, atau punya kekuasaan jadi kepala negara. Ya, kepala negara. Berapa cuma yang dikuasai dibanding yang dimiliki dan dikuasai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum kita jadi kepala negara, lewat dikit batas atmosfer, tidak bisa mongok lagi kan ya? Kan bisa mongok lah. Nah, kemudian untuk menjadi kepala negara itu butuh sekian ratus ribu orang untuk meluluskan kita. Kalau Allah tidak, Allah qaimun binafsi, maka dialah yang berhak untuk dipuji. Kita dipuji karena Allah izinkan kita dipuji. Masya Allah, ini presiden baik, presiden berprestasi. Nah, ini calon presiden berprestasi. Setelah jadi presiden tidak ada prestasi. Allah Ustaz. Memang kita ini dibuai janji terus dari dulu, sah. Kalau janji manis banyak. Ya, kita memang sudah terbiasa dibuai dengan janji. Tapi mudah-mudahan kalau selama tuan-tuan tidak berjanji mungkir, insya Allah diberikan pula pemimpin yang tak berjanji mungkir. Nyawa banyak nu mungkir janji kodok kan ya? Hah? Kayaklah ikut cakap kalau tidak dengan itu mungkin baputu arah tadi lah. Iya nah, takut kita sobek mungkir janjinya telepon deh, dipotong deh, telepon iul. Padahal masih ragu jawab kan? Soalnya nyata bayang sok jauh perjalanan. Tambahlah dalam daftar potong sebuah kajian, habis itu kuliah di pasca sarjana, sudah itu buka duri, sudah itu bawa balik kamainya. Oh so deh, lonjan kan? Itu tidak jawab nomor orang. Lelawi malam tadi pun jawab. Apa dia jawab? Nyepotong, lah ndak jo datang. Kok ndak jo datang soalnya nah. Sang tadi le datang lupa jo lagi ndak? Ya lah. Sang le datang ndak lupa jo lagi ndak? Lama ndak datang kan. Jadi akhirnya tu dia iyalah yul insyaallah dah datang. Itu dia. Tengok waktu tadi bau dimbo panjang, waktu baik lah tinggi, dah habis 10 minit lah. Dimbo panjang bu, coror. Jadi itu takut kena sobek mungkir janji. Ya, jadi oleh sebab itu datanglah apa saja, lambat-lambat pulang kampung. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki, tidak membutuhkan kepada siapapun. Maka patut dia yang hanya dia yang sebenar-benarnya patut dipuji. Yang lain itu karena tidak patut dipuji tapi karena Allah ya menyuruh kita pula untuk memberikan apresiasi kepada yang berprestasi, maka kita berikan. Selesai S1 dapat gelar sarjana kan ya? Ya, ada yang insinyur, ada yang SH, ada yang SE, ada yang SAG, ada yang LC. Nah, itu misal. Selesai S2 dia bela tando, dapat gelar MA. Nah, jadi itu dapat S3 dia bela gelar DR, durian. Durian, laici, mangga. Nah, dan seterusnya. Jadi ada orang yang suka memberi, ya, walaupun tak banyak, tapi suka memberi, maka dapat pula gelar dermawan. Padahal yang pemberian Allah kan tak terbatas. Padahal dia memberi sedikit dari kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah izinkan, maka kita sebut pula dia pemurah. Sah?
Ada orang Masya Allah tidak pernah pandai marah, pemaaf, dapat pula prestasi. Masya Allah, bapak itu orangnya suka memaafkan, tidak suka marah, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelebihan-kelebihan semua. Sebutlah apa semua kelebihan Allah yang memilikinya. Lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Bagimulah segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkaulah yang memelihara. Qayyim atau qayyum atau qayyam itu maknanya adalah yang memelihara, yang senantiasa memelihara. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang senantiasa memelihara. Maka dikatakan fulan qayyimul madrasah, si fulan adalah kepala sekolah yang senantiasa menjaga sekolah itu. Maka disebutlah Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah, anak kepala sekolah Al-Jauziyah dulu di Damaskus. Ada sekolah dinisbatkan pada Imam Ibnul Jauzi yang wafat 595. Kemudian sekolah itu diteruskan sampai yang menjadi kepalanya juga ayah Imam Ibnu Al-Qayyim. Maka disebutlah Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah karena dia mengurus. Jadi Qayyimus Samawat, Allah lah yang menjadi yang mengurusi as-samawati wal ardi wa fihinna. Dia mengurusi urusan langit dan bumi, dan siapa yang duduk, siapa yang mendiaminya, siapa yang ada di antara keduanya. Kenapa Allah yang mengurusi? Karena kalau selain Allah mengurus, apalagi manusia, kan ya, dia mengurus sebagian tempat saja di bumi ini, ya seketik baiknya wilayah pemerintahannya tidak tahu urusannya. Oke ya, karena tahu urusannya. Sebab apa? Karena manusia itu punya kepentingan-kepentingan, punya hajat-hajat. Jadi ini presiden itu bukan hanya murni nak ngurus, ada sesuatu yang ingin didapatkannya. Kan ya, jangan jadi presiden lah jadi RT juga ada keinginan. Ya tak? Kan tanda tangan guys. Sudah itu bangun tanda tangan tu. Siapa tak setuju je dan beri tanda tangan. Alasannya tak setuju je dia. Kalau Allah SWT tidak pun bersetuju dengan kita, tidak pun dia kita hambanya ini bersetuju dengan dirinya, diberinya atau tidak? Diberinya atau tidak? Diberi. Harusnya kita hamba ini harus belajar juga dari Allah, harus belajar dari Allah SWT. Allah suka sama orang kafir? Suka sama orang kafir? Enggak kan? Tapi dikasihnya tidak rezeki. Bahkan lah biolanya dapat berdawak gila. Iya kan? Awak pun nangis-nangis minta tidak baik orang. Kan nangis berdoa minta ke? Kan dia sampai malam ha sujud nangis minta. Ya Allah temur dah ada-adanya. Tak juga nak temur kan? Kan dia? Hati buka piurah. Buka lahan dah. Sekali buka 10,000 hektar. Awak 2 hektar bukanya tak boleh kira. Tu aja. Soal Allah Ta'ala ke orang kafir boleh pada awak? Tak. Katalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harusnya kita juga belajar kaum muslimin. Ya, orang tak setuju dengan kita, tapi haknya jangan dihalangi. Ini mentang-mentang kita berkuasa sebentar, lalu ada hak saudara kita yang harus kita berikan karena tidak setuju dengan kita halangi. Kan ya? Nah wajan itu, wajan itu banyak. Nauzubillah.
Na'udzubillah. Kadang-kadang digunakan untuk menghalangi agama Allah yang memberikan dia kuasa. Pada Allah SWT orang kafir dibencinya, tapi kalau mereka minta diberinya, mereka berusaha diberikannya. Contoh tadi sawi, ya contoh sayangnya pada kawan kan ya. Kita tengok orang kayo-kayo di dunia, orang kafir kan orang Islam banyak. Hah? Wih. Hah? Oh kafir sampai ke negara awak kau, negara awak kau negara yang disebut umat Islam terbesar di dunia. Siapa kayu sih kau? Kalau kau dah doa liberal lagi sih, tujuannya kalian jadi Islam darinya. Sayang Allah Taala ke orang kafir pada ke uang Islam. Enggak. Itu tandanya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Disebutnya siapa omu bekerja, akhir tunjuk hasil kerja. Terus bersyukur Allah tambah berkahi. Tambahan di situ tidak mesti dalam bentuk material, tapi dalam bentuk kepuasan diri. Tuan-tuan, orang beriman kalau kaya pasti lebih bahagia daripada orang kafir yang kaya, pasti. Makanya orang Islam yang kaya tidak ngomong-ngomong gantung diri. Betul? Hah? Orang Islam beriman, saleh, lalu kaya, tidak pernah gantung diri. Karena dia punya kebahagiaan. Tidak ada yang membuat dia menderita. Tapi kalau orang kafir kaya, sebanyak-banyak gantung diri. Pernah manajer GM-nya apa Hyundai itu apa dong Hyundai itu? Motor atau mobil? Mobil ya. Pesawat motor sih. Nah, motor Hyundai. Ya. Sebanyak-banyak biji mencainya sebulan dia tu gaji dah sampai 10 tahun pendapatan sebulan ni je. Ya sampai 10 tahun kan belum kumpul-kumpul gajinya dah habis sebulan lah dapat dia tu. Tapi akhir hidupnya mampu dari lantai sekolah. Ada orang Islam yang kaya lalu beriman ya orang soleh ya macam itu. Alhamdulillah tidak ada. Itu bedanya muslim ada mati. Berarti Allah sayang sama kita. Sayang sama kita. Tapi Allah beri mereka karena Allah tidak menzalimi. Ya orang kafir kata banyak alasan. Ya tiap bulan yang kaya itu Tuhan beri rezeki kami tidak apa beri sampai duitnya. Itu kami tidak beriman ya kan? Kan ya? Jadi kami nak beriman. Orang Islam pun jadi macam itu suruh apa dia nak taat dia sapaya-paya duit dan dia angkau dia apa dia nak beri rezekinya tu dia nak apa saja ini. Kan ya? Asal itu dibuka orang tak rezeki, tambah tak apa musajid. Kadang baik kuasa contoh tadi dia menghalangi orang buat musajid. Nauzubillah. Banyak dia baik kuasa untuk menzalimi hak orang. Nauzubillah. Makanya tidak berhak dipuji sesungguhnya. Tapi Allah mengurus selesai, tuntas, teratur dan tidak menzalimi sedikit pun. Lakal hamdu. Masuk waktu. Salat dulu, azan dulu atau pulang oleh? Hah? Salat dulu. Hah? Azan dulu sudah itu? Lanjut Suwanto. Nah, iyalah. Siap. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله. الصلاة القائمة. الصلاة القائمة. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakal hamdu, masih doa Nabi alaihi salatu wassalam, hanya segala pujian hanya milikmu. Anta nurus samawati wal ardh. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apakah Allah SWT nur, cahaya? Di antara nama dan sifatnya adalah cahaya. Nah, sebagian menakwilkannya dengan apa? Cahaya yang diciptakan Allah SWT, yakni Zunnur, yang memiliki cahaya, yakni khaliquhu. Kemudian ada yang mengatakan munawwirud dunya bisyamsi wal qamari wan nujum, yaitu yang memberi cahaya pada langit dan bumi dengan matahari, dengan bulan dan bintang-bintang. Atau munawwiru qulubi ibadil mu'minin, yang memberi cahaya hati-hati hamba-hamba yang beriman, bil hidayati wal ma'rifah, dengan hidayah dan ma'rifah. Dan ada yang mengatakan yang lain-lainnya. Tetapi seperti kata Syekh Abdullah Gunaiman rahimahullah ta'ala, ada ta'wilun batil. Ini adalah ta'wil yang batil. Apa sebab? Sebab sabit dalam doa Nabi yang lain, Nabi minta perlindungan kepada cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, minta perlindungan kepada makhluk syirik atau bukan? Dan mustahil Nabi SAW minta perlindungan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu sabitlah di antara sifat Allah atau nama Allah SWT adalah An-Nur, adalah An-Nur. Nah, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan inilah mazhabnya kaum salaf dan orang-orang yang mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala.
dari semua kalangan. Sampai-sampai di antara kalangan yang menyimpang pun mengakui bahwa Allah adalah di antara namanya adalah An-Nur, yaitu cahaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, Allah mengatakan, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Nanti di hari kiamat, setelah umat dibangkitkan kembali ke padang mahsyar, maka Allah ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Di padang mahsyar itu maka bercahayalah bumi dengan cahaya Rabbmu, dengan cahaya Rabbmu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya Allah pula lah bercahaya arsy dan segala yang ada di sekitarnya. Mana yang kadang arsy pada langit? Hah? Arsy. Tak terkandung dia. Makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah adalah arsy. Nabi menggambarkan arsy itu, ya, dengan 7 lapis langit ini adalah seperti 7 uang dirham, uang siling, ditempelkan di perisai tameng. Tahu tameng? Uang berapa orang pakai apa nama? Tameng atau perisai. Tu latang piti ogo satu pia 7 buah di situ. Sekarang itu ke langit dibanding aras. Iya, mana kadang aras pada langit? Mana kadang aras pada 7 lebih langit? Aras. Nyoba bawa kadang langit. Kada tahu dah orang. Iya, tapi tobel ya kabarnya. Berita dari yang pernah ke langit kan? Yes. Siapa yang pernah ke langit? Rasulullah SAW. Ya, beliau pai duit balik duit. Ada yang lah ke langit tapi tak balik duit lah. Kan banyak mati-mati kan apa kata kan? Nak rohnya tidak ada balik lah. Tapi yang pai balik duit dia siapa? Rasulullah SAW. Beliau memberitahukan bahwa dari langit ke langit, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, memang riwayatnya mauquf, tapi yang seperti ini tidak bisa ijtihad, maka dianggap marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jarak dari langit ke langit, 1 ke 2, itu hanya jarak 500 tahun perjalanan. Dok ya, dari si kokokan berarti tahun loh. Ini 500 tahun perjalanan. Mana ndak yakin mau PKT. Itu aja tuh. Hah? Ndak balik memang ndak balik. Nyadon sampai mati tahun umurnya. Hah? Sang Nabi Nuh saja yang sampai umurnya 1000 tahun kurang 50. Indahnya perlu PKT meneliti. Nah, apa sebabnya? Iman. Datang berita langsung diimani. Mana nak meneliti dulu, dan awak berita dia Allah tu nak teliti je lah, langsung tangkap. Kan ya? Lah jole bangnya nak bertanya je lah. Itu biasa tangkap. Orang tangkap di pun kata ndak je kan cayo no. Kan ya? Ikan ya. Kita tengok Namrud. Kan Namrud sabuan dek Nabi Ibrahim. Tuhan dayan Rud, ya, inya medwin, inya mematikan. Kalau itu himnya, panelonnya, kan ya, dembo dia doang rakyatnya, bunuh seorang, lakukan seorang, nampak yang bisa ada. Ya, itu sudah itu, punya Nabi Ibrahim, Allah terbitkan matahari dari timur. Sudah itu coba bin aku dari barat. Dapat
Fabuhital ladzi kafar. Patah lidah orang kafir. Tapi ngaku je. Ngaku? Enggak. Dibuatlah makar le bapa cara Ibrahim ke habis jua. Suruh pun kayu nak sekenek banyak dah kayu bakau. Ya, setinggi kayu sampai mereka memban Nabi Ibrahim ke dalam api tu, dek kan gondang api, tak bisa diumban pakai atas tiang tu, pakai angkit. Harus pakai menjanik. Tak potong nak. Menjanik. Ya, alat pelontar batu besar itu guna dulu untuk montung benteng dia. Ya. Batu-batu 1 kilo itu dia opor, itu kan lemparkan. Itu dia tuh saking besarnya apinya itu, tidak bisa ada dokek kok. Tapi apanya Ibrahim? Ketika sampai itu layang di hati dia, datang Jibril. Nabi Ibrahim ada perlu nak bisa dibantunya. Iya, ada yang bisa dibantu. Kalau datang Jibril ada bisa dibantu, dia ya pas topek okot tu kan. Iya pas topek kan. Karena api di bawah. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaik ke angku dan tak perlu dah. Amma ilallah fa na'am hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kewaang Jibril dan tak perlu dah. Tapi kalau Allah tu mau pek Jibril. Wang soje kau nak kawan lainnya. Awak kan cerita tu kadang kan. Kalau ndak mau diborek kawan, mau pek ya dan nak kawan lainnya. So ada wahyu dak datang lagi ndak. Karena dia tahu bahawa Allah kalau hambanya berserari kepadanya semua selesai. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan ya api, jadilah kamu dingin aja enggak? Wassalaman, itu selamat bagi Ibrahim. Ngaku je Namrud, ngaku je enggak. Dibuat lo adanya gedung tinggi, contoh Fir'aun buat piramid lah. Sampai dia dibuat apa Nabi dia nak memanah Allah Ta'ala nya. Sudah itu dikirim oleh Allah Ta'ala langu je ngono. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah Tabaraka Ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Nah, kalau cahayanya saja bisa menerangi semuanya, kaum muslimin dan muslimat, dan arasnya dibanding dengan langit yang tadi 500 tahun perjalanan dari satu langit ke langit, itu hanya sebesar 2 dirham dibanding aras. 7 situ. Jauh ni nampak artinya kan tak ada. Nah, begitulah bandingannya menurut Nabi SAW. Tapi dong kami di Quran Ustaz, mosong aras tu nanti ditatiang dek 8 boleh malaikat ayat kiamat. Karena ada ayatnya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu, hari kiamat, aras Allah itu ditating oleh, diangkat oleh, ya tuan-tuan tak tahu bahasa awak, nak juga tahu. Nah, jadi diangkat oleh 8 malaikat. Culang lihat tadi. Nyari apa yang juga? Salah sawi dah. Ulang rekaman lihat sih. Kan ayatnya wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu arsy Rabbmu diangkat di atas makhluk, ke di atasnya tu tak jauh mengaku Allah Ta'ala di atas. Dah sejauh di atas je rumah. Nah, nanti kiamat dulu ada apa kiamat kau tengok. Ya, nanti kiamat dulu percaya.
Alhamdulillah awak sebelum kiamat bercahaya. Sebab berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang menafikan satu pun. Nah, tiba-tiba datang sobat. Ya, sobat dia berkompet. Tidak percaya. Allah dia dengan teori-teori ilmu Aristoteles. Nah, ya kalau dia mesti bertompek dia. Nah, dia setil hadis palsu dia. Allah mawjudun bila makan. Jadi masuk ada sahih lah maknul lah ada. Nam palsu jadiin kaedah ni. Oh, macam mana tuan-tuan? Ni bang biasa bang pakai kawan kawe, tuan-tuan kawe, nampak ada. Kerja biasa pakai bang kawe. Keyakinan kawe, ibadah kawe. Seperti Allah musta'an. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 8 man. Ya kalau sobik pun boleh, aku boleh copet. Nah, ini berkuat dia pun Allah. Ya, 8 malaikat. Apa boleh tak sobik dan tadi? Ya, itu ya dia pelope je. Tadi. 8 orang malaikat. Nabi ketika menafsirkan ayat itu menyebut uzinali, diizinkan kepadaku. Bahasanya izinnya. Jadi Nabi tidak menyampaikan kecuali dengan izin. An uhaditsakum, untuk menceritakan kepada kalian an malakin min hamalatil arsh, tentang seorang malaikat di antara pemikul arsy. Fa inna ma baina syahmati uzunihi wa katifihi masafata 700 sana. Antara daun telinganya dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan kalian. Berarti jauh bodoh. Kan jauh bodoh langit pertama kali gadur ya. Antara daun telinganya boh. Tuh. Bapak sekarang pelongan tu. Kan dia tak percaya? Kalau tak percaya mau kau kita aja tu. Dan apa Nabi lah mati kasih yang dilokok. Sedih tu yang sampai ke datuk dia. Kau nak jawab lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, bang tu tak bang masuk fikiran lah. Bang tu adalah bang yang ada disampaikan kepada beritanya ke awak. Tu ukur dengan ukuran awak, pasti ukuran awak keneknya. Ukuran awak kenek. Ukuran awak lama. Tu diukur Allah dengan ukuran kita. Itulah. Tak awak akan cair. Apa sebab? Nya dalam pandangan awak rencana itu dulu lama. Nah, oleh sebab itu maka manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman as-salafus salih sampai hari ini, bahwa berita dari Allah wajib diimankan. Bilang imam kita, weh, nang du imam kadang Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, atau ada nyabuin kalau fikih Imam Syafi'i, atau Maliki, atau tasawuf Imam Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, atau Al-Qushairi, Al-Hikmah, Sakandari dan sebagainya. Tuan-tuan, siapa imam kalian? Mujtahid mah. Jadi, imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pakai ulama. Tidak lewat ulama. Langsung basuh Nabi. Kan tak pernah Nabi usulnya, nang dah jangan basuh Nabi ni kan. Kita tak pernah basuh Nabi. Kaum muslimin dan muslimat justru kan tadi bahas anak tadi sampai kan ya. Ya, Imam Bukhari dari Qabisah dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj dari Sulaiman bin Yasar,
Sulaiman dari Taus, Taus dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Tidak ulama nang no? Tidak ulama nang no? Lain. Yang Bukhari ulama tak? Ulama. Qabisa ulama? Ulama. Jadi kita ulamanya tapi tidak wanti sampai abad ketiga orang, tapi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wanti sampai di Imam Wahabi lah. Ini itu lah Imam Wahabi. Makanya tidak kita Wahabi bukan kitab Imam Al-Bukhari yang langsung dari Nabi. Jangan kan sampai ke Nabi dari situ lah. Sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dibaca beliau dalam doa waktu malam. Itu tuh komplainnya tahu itu tuh. Tidak ada ulama yang dulu ini. Langsung ke Nabi. Nah, kaum muslimin dan muslim, qaulukal haqq. Perkataanmu ada al-haq. Perkataan Allah SWT adalah yang hak. Makanya apapun dikatakannya pasti benar, sekalipun tak masuk akal. Ini tidak masalah, tidak masuk akal. Di akal tu somak banyak dalam. Kalau somak tu tidak masuk ilmu dalam, banyak subuhan sehingga tidak masuk. Tapi akal yang bersih, akal yang lapang, tidak ada perkataan Allah yang tidak bisa masuk ke dalam pikiran. Makanya Imam Ibnu Khuzaimah digelar dengan Imamul A'immah. Bokong mainnya ayat atau hadis yang tidak masuk itu sudah masuk. Artinya hadis yang bertentangan kan tidak bertentangan, tidak masuk dari ya. Bokong main, insya Allah masuk. Iya tiarnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa wa'dukal haqq, dan janjimu adalah janji yang benar. Besok di akhirat kita akan saling bertemu. Orang ahli surga, ahli neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Sedangkan orang beriman tak? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu. Jelas ya? Nanti dialog ahli surga ahli neraka. Nah, ahli surga bilang, kami sudah dapatkan ma wa'adana rabbuna bil haqq. Fahal wajadtum. Nah, apakah kalian juga mendapatkan janji Allah? Qalu bala. Sudah dapat. Muslimin dan muslimat. Ketika itu iblis, syaitan yang dulu berjanji buat kita harapan, beri harapan ini dan itu terus, di situ baru dia katakan wa barazu lillahi jami'an wa qala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai' qalu sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Ketika mereka sudah di hadapan Allah semuanya, nampak di padang mahsyar kan tidak ada gundukan, semuanya terlihat datar semuanya. Ya, dari ujung ke ujung nampak. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika itu orang-orang yang pengikut, nah ini yang kita yang mengikut-ngikut, ya sembarang ngikut itu tuan. Orang-orang yang pengikut, ya, yang dah mau belajar, pokok ikut banyak je lah pasti waktu kan itu, ikut non banyak ikut non viral je lah pasti hebat, yang cerdas-cerdas je. Akhirnya apa yang terjadi? Hari itu orang-orang yang pengikut yang lemah-lemah dulu berkata kepada para pembesar-pembesar itu, kini bisa tuh ampunya menyelesaikan masalah kok. Nah, bisa deh? Enggak. Sang selesai masalah dia ni lumayan dia nyelesaikan masalah dia apa? Lumayan.
Fahal antum mughnuna anna min azabillah syai'? Tak. Tu ngapa tu dia dibojong dulu? Sangko dulu kan selamat dulu, kau sedih tidur. Makanya jangan pakai kau sangko tu betul. Tak main kau sangko agama kuno. Yang pasti. Kianya Nabi jadi itu aja lah. Bulianya ustaz tu nya. Tadi masalah sampai masalah apa ni? Masalah mentino jantan. Ada khilaf masalah itu. Nya asal ada khilaf, oh ikutlah khilaf dulu. Lah joleh khilaf salah tu ngerti. Maaf Pak ya dan khilafnya. Khilaf tu kan arti salah tiap. Jadi ni ikut jona salah tu. Ada buaya itu buliongnya nya. Nabi tak buliong itu buaya itu buliong. Itu kadang-kadang nak lekuknya benisbat kalau kat sahabat le Umar wasallam jangan tino nya. Mak cece mak. Dan tak suat boleh riwayat turun. Nya kodok tu nak membawa nama Umar. Iya Umar. Intalah dah benar. Nya kodok ni nya camurnya sama masalah menuju air, tujuh air dan sebagainya kan. Sahabatnya Umar meriwayatkan sedekah pertama tahan untuk 3 hari. Tu tiada dek final 3 hari tu. Ya penyisihan semifinal final. Sedekah nanti ketiga tu tahan dalam seminggu. Tu tepat hari ke-7. Sedekah ke-7 satu sampai 10 hari, ada yang sampai 10 hari. Sedekah lu yang sampai 10 tahan untuk 1 tahun. 1 hari. Nah, 1 hari sudah itu tahan untuk 1 tahun. 1 tahun tahan untuk la haula wala quwwata illa billah. Jadi lapu yang mencik kaki encik dalam kitab hadis ini tak surah. Oh senawa di dalam Al-Hawi lil Fatawi Imam Suyuti. Oh Imam Suyuti memang kojo asal adur sembo dimasuknya. Jadi Imam Suyuti dengan segala hormat kita kepada beliau karena beliau memang alim jama' ensiklopedia. Tidak ada terlinting kecuali masuknya. Kau tak maaf je ya, sawak pun masuk dia. Fahamnya? Sawak pun masuk dia. Itu tu jadi masalah kini jadi orang pegangan kadang. Jadi Umar membuatnya nya. Kosan tak ada sanad sampai ke Umar. Tak ada sanad dah. Kalau tak ada sanad apa nama? Woi kalau dia nyebut kini hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tuan-tuan preso kita ada sodo ndak ada sanad je dah sebenarnya buinya apa nama palsu walaupun imam nyobuin imam nyobuin itu hadis palsu. Itu dia kalau preso hadis semuanya ndak asal burula iya mana tentu kok tak lupa bisa atau terlewat baca bisa atau ulun baca bisa. Kalau ada tentu tolong baiturin. Endak kan payah mau bubar banyak orang tidur kena salami soalnya. Kan ya? Masya Allah Kak apa kabarnya kan? Adinda apa kabarnya kan? Salam kau juga soalnya. Nya bezo lewo selamat tidur jangan jantan kan ya ini tak tasuk tuntut tu ialah mati rasa no dalam mana apa buat mana kalau minta tambah jadi kaum muslim baik maksudnya nan bapa kan punya uang ya hanya memang iyalah kadang lambuit lah takkan bini uang pada bini hilang bisa dia biasa Allah Ustaz. Jadi kadang-kadang itu biasa di ulama-ulama besar dan bukta fikih akan kita temukan mereka menyebutkan riwayat tanpa diperiksa. Itu biasa. Nah, apakah kita ikut ulama yang teliti atau ulama yang tidak? Ulama yang teliti atau ulama yang tidak teliti? Apalah ada ulama dalam doge ada soben deh nang tamat timur tengah aja.
Sabut nama ulama ni sabut ni inyo dia nya ulama serba halal nya. Ulama serba halal. Pokok lang haram sajole-jole haram ni dapat cara buat halal ni. Jadi mau inyo bagian sertifikasi halal. Jadi iya, yang maksiat pun bisa menjadi maksiat syariat. Maksiat jadi na'udzubillah wa na'udzubillah. Tapi semoga Allah memberikan hidayah kepada yang tersesat di antara kita. Dan semoga Allah tunjukkan yang benar itu benar dan dikuatkan mengikutinya. Yang salah itu tunjukkan salah dan kuat kita meninggalkan. Andainya ada ulama yang bolehkan, andainya ada, Nabi melarang. Atau ikut ulama, atau ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi pendapat-pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak berdalil atau dalilnya tidak pada tempatnya, main akal-akalan kadang. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah memaafkan kita dan para ulama kita yang tersilap, dan semoga kita tidak mengikuti kesilapan para ulama. Paham sih? Tolong coba catat dulu. Maksud Umar menyelami nyawa kodok, ya. Nabi pun difitnah ada dulu menyelami orang Tino. Apa sebab? Ada hadis Nabi dipegang tangan dari seorang jariyah. Jariyah, amah dalam riwayat amatun, dalam riwayat jariyah. Jariyah dalam bahasa Arab, kok tak nama ini orang, tak ni jariyah lah. Kok ada orang ni nama ini jariyah tak mau je lu. Tak sawit nama, ini adanya. Nah, ini nenek kami ada je jariyah nomornya. Kaum muslimin dan muslimat, jariyah dalam bahasa Arab anak tino menjelang balik, itu namanya jariyah. Riwayat lain disebutnya hamba sahaya perempuan. Nah, kalimat hamba sahaya perempuan kalimat umum, ditafsirkan dengan kalimat jariyah tadi. Siapa itu? Anak perempuan yang belum hamil, belum balik. Di pegang tangan Nabi, dia bawa keliling Madinah dia. Dikun dia Nabi tahu. Tu kalau ada kini anak tino, ulun balik, pegang tangan dia, bolehnya? Kalau boleh, lo kumbawan, boleh enggak? Hah? Enggak boleh dah. Ulun balik. Iya dia dah. Gawat lo kaji sih kosa. Ulun baliknya, ndak ulun balik orang. Ulun balik, boleh apa ndak? Jangan pegang tangan dukung boleh. Kecuali tuan-tuan punya kelainan, itu lainnya. Kalau punya kelainan ndak boleh orang. Jangan kena tino anak jantan jo kalau ada kelainan ndak boleh. Paham ya? Nah, kecuali punya kelainan itu ndak boleh. Tapi kalau lain normal seperti laki-laki biasa, jalannya, ini adalah punya penyakit. Kalau penyakit orang sakit, jangan kena orang sehat, bahaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi janji Allah hak. Janji kita ada yang hak, ada yang tidak. Wa liqa'uka haq. Bertemu denganmu adalah hak. Tidak ada keraguan padanya. Nah, ya tadi ketika bertemu depan Allah, iblis waktu itu angkat tangannya. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amru. Nah, ketika urusan sudah diputuskan, ya, syaitan waktu itu lepas tangan. Apanya? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah berjanji kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya berjanji juga, fa akhlaftukum. Tetapi saya tidak menepati janji. Bopong kan menepati janji tidak bisa dikojong. Ya suruh orang buat dosa, itu janji surogo. Masuk? Hah? Suruh dia buat dosa, suruh itu janji surogo. Jenis oleh jinnya.
Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Kan itu janji? Itu janji setan doh. Hah? Jadi sudah tahunya lah ya, makan jolanya, buat jola. Apa sebab Allah maha pengasih, maha ya'idu wa yumannihim. Dibuatnya kita menghayal kojong dosa tahu nanti Allah maha pengampun. Nak punya ampunan inyo tu Allah Ta'ala. Tu walaupun cara menepatinya ulu dia Allah Ta'ala tak dinyora. Nah, makanya jen cayo ke janji. Jen cayo ke janji syaitan. Disuruh dia buat amalan, yang buat keyakinan. Kira buat turunnya, mana dalil? Tak perlu dalil, saudara pikiran harus guna akal. Nang tu tak guna akal adanya. Ya, nang tu tak guna. Sampai rani tak bersaudara, tak guna akal. Akhirnya diikuti pula yang cerdas-cerdas itu. Bukan cerdas untuk menaati, tapi cerdas untuk berkilah dan mengelabui. Itu bikin subuhan. Besok buat kojong komonya, pahala kianya. Masuk ketika di hadapan Allah ternyata tidak ada pahala. Apanya itu dia cabutnya. Allah janji waktu ni. Janji dan salah. Cayo ke setan jauh berjanji untuk nyosek nawak. Kan ya? Daripada janji Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ingat syaitan masuk pada kita dari dua pintu besar, pintu syahwat, maksiat, pintu subuhat. Pintu subuhat apa hasilnya? Pintu subuhat apa hasilnya? Itu dia. Lama ngaji, kau cara dong. Kalau syahwat maksiat hasil, sah? Ya wak nak niyo motor piti ndak ada. Akhirnya, bali jo riba, riba bayok lah nyinya. Dan ya itu syahwat. Awak apa nomor nak bini dua, tapi piti ndak nawo. Bau cara? Tak pecoro ni. Kalau tak pecoro elok dia. Ani beres setan jalannya. Ya. Ya kan ya? Disuruh ada yang melakukan hubungan gelap. Kan dia setan tu. Aman tu je nak kan tentu uang nanya. Kan dia sabui dia tak tentu uang sama kau ada. Awak kata kau sama tak tentu tu aman so kan? Pada Allah tak tahu. Nah. Itu jalan syaitan. Itu dari bab syahwat. Pintu kedua adalah subuhat. Buat je elok rumahnya. Kalau tadi kan nombor suruh buat dia. Tapi amannya. Ikut suruh buat mana elok. Tapi tidak disyariatkan. Akhirnya subuhat lahir. Contoh tadi itu ya Rasulullah ya tidak salaman, tapi Umar salaman ni. Ini kita Umar kan tadi mana kini kita Umar mano gak gua? Ya. Kita Umar mano gak? Ada orang kita fikir iyo nawo. Tu tak ada ingkari dah. Cuman lay sahih di Umar dak. Lay sahih di Umar dak. Jadi curi cerita tadi juga ayat 3 itu juga sampai 10. Indo bahasa sana dan sebagainya. Ya, tolong cema. Dah lu sampai meresolek lah. Ya, ada sampai meresolek lah. Kau sampai udah insyaallah. Tengok hasil so. Ya, hasil. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kalau tak puas tonton ya lu. Tak mungkin situ nak tak ilmu kan. Ya. Tapi kalau masalah orang menyobut lah banyak, nyobutnya tak sekali dah kodoknya. Ya. Jadi, tapi apakah benar atau tidak nanti kamu nak tentu. Kemudian wal jannatu haqq. Surga itu hak. Wan naru haqq. Neraka
adalah hak, wassa'atu hak, kiamat itu hak, semuanya hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri. Jadi jangan berserah kepada yang lain. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku tawakal. Ini semuanya perlu perlu jelaskan ini. Tawakal seperti apa, iman seperti apa. Ya harus belajar kita. Beriman kepada Allah itu dengan apa kita beriman? Panjang jadi kaji Pak. Bukan rukun iman ya. Kan ya? Bukan rukun iman? 6. Nah, tuan-tuan beriman pertama kepada Allah. Apa maksud iman pada Allah tu? Cayu aja Allah ada. Orang musyrikin cayu aja Allah ada. Orang jahiliah dulu cayu ke Allah enggak? Lain. Kan nama Abdullah ke nama nak tu? Ada nama nak Abdullah? Lain. Jangan masuk jahiliah apa nama Abdullah ke ni? Tak ada Abdullah zaman tu? Tak ada Abdullah zaman jahiliah? Lain, banyak. Mereka percaya sama Allah Ta'ala. Nah, orang-orang kafir percaya sama Allah Ta'ala. Nah, cik percayanya kata bahasa kaji ada kepaut dia kok rukun iman. Ini rukun iman bahasa lagun juga jadi. Percaya pada Allah, yakin kepadanya, beriman kepadanya. Kan Allah ya, percaya kepada Allah. Dia punya perintah, dia punya larangan. Kemudian dia punya nama-nama dan sifat-sifat. Nah, kalau beriman kepadanya, orang beriman, yakin. Banyak tanya leh. Nah, dia turunkan berita. Orang beriman, ini bahasanya bahasa Arab, joleh. Maka mereka amana rasulu bima unzila ilaihi rabbihim beriman. Tapi kalau mulai berfikir apa cara katanya uang rencana itu cair tak beriman tak sama uangnya tak alu cair ke yakin ke kawan datang je boleh pinjam PT 2 minggu dan bayar. Kalau yakin siap baik, ini memang tak pernah tutur kan. Tapi kalau tak yakin pasti papa kan komen nelpon je. Ustaz Dasman datang je nya nak pinjam PT 20 juta. Siapa punya ni? Dek percaya tu dak agu. Dek percaya dak agu. Dia ragu. Batanya ku uang dak alu. Dan batanya uang batanya tu dak lah lebih sikoh dari Ustaz Dasman. Kan dia manusia batanya berita datang dari Allah. Batanya ke uang nan dak dokek ke Allah Taala rogena. Hasilnya apa? Tak jawab. Ndak jawab dulu je. Ni dia ustaznya tapi tak tentu dakwahnya. Ni dia bahasa Arab tapi tak itu makna harinya. Kan itu. Mulai lo ragu, tanya lo kan seorang. Nampak tanya, warna tak jauh, cayo ke Ustaz Dasman. Kan ya? Akhirnya berakumulasilah berbagai keraguan. Itu yang orang tak mudah beriman pada berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang Quraisy dulu disambut dengan Nabi, disuruh duit sudah itu mati, duit balik cayo. Cayonya? Enggak. Kan dicontoh Al-Quranul Karim. Qaf
القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا terus وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. Tak percaya. Apa sebab? Tidak biasa meyakini berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bahasa tidak jolek, bukan bahasa mutasyabihat, tapi tidak biasa langsung percaya. Beda dengan Abu Bakar. Apa sabut Nabi dari Allah SWT tidak pikir banyak, percaya. Sampai tidak tonton seperti itu kepada Allah, berarti iman pada Allah. Makanya rukun iman tu sabo sodor itu. Rukun iman tu sabo sodornya. Iman pada itu pada malaikat. Iman pada malaikat. Khususnya malaikat yang paling besar tugasnya. Siapa malaikat paling tugas besar? Hah? Jibril. Nyawa kan nengok kan, nyawa yang paling godang urusan kan malaikat Israfil kan masalah kiamat urusannya. Samanya gini awak kininya. Ya, nyawa yang paling hebat dia orang yang mengurus umat Islam kini kumpulan bantuan, baik bantuan fisik dan sebagainya. Itu kau juga kadang nyawa ya. Padahal kerja terbesar itu adalah mengembalikan umat kepada tauhid, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang menyampingkan itu. Ya, tidak maju umat dia musajid ngaji musajid itu saja. Tidak tentu dia tuan-tuan. Dulu Nabi di mana mulai ngaji itu? Di mana memimpin umat itu di mana? Ya tidak sudah malam cendol. Nabi sampai di Madinah apa buat dia? Musajid. Kan musajid buat dia? Nah, ngapo jadi musajid tu? Hah? Berdakwah. Berdakwah. Berapa kali seminggu? Sekali sebulan. Tiap hari. Cuman tak ceramah tiap hari dah. Kan itu salah paham dah. Jadi ada nama mau idhah itu dipilih waktunya kadang. Di masa Nabi dulu Kamisnya kan. Nah, awak buat ya kami, awak ke pasar dulu kan. Ya. Dan kadang Nabi memilih waktu. Tapi kalau untuk dakwah sepanjang waktu Nabi berdakwah. Ada dakwah dengan ekonomi, ada dakwah dengan politik, ada dewan ini sebagainya. Cuman jangan bayangkan politik seperti sekarang. Nah, itulah iman. Balik ke sini ya. Wa bika amantu, beriman kepadamu, wa alaika tawakkaltu, dan kepadaku tawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali ya, karena kita setiap berdosa semakin jauh daripadanya. Wa bika khasamtu, denganmu aku memusuhi, denganmu aku berperkara. Wa ilaika hakamtu, kepadamu aku minta hukum. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, maka ampuni apa yang aku kerjakan dulu dan apa yang akan aku kerjakan belakangan. Atau ampuni aku apa yang aku lakukan dan apa yang aku tinggalkan. Kalimat takhir bisa dengan makna belum dikerjakan dan tidak dikerjakan. Wa asrartu alantu, yang aku rahasiakan dan yang aku nampakkan. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku. La ilaha ghairu, la ilaha li ghairu. Saya tidak memiliki Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Ini hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, khususnya bab wa qaul wal haqq. Allahu laqas samawati wal arda bil haqq
karena di dalamnya terdapat pengakuan sepenuhnya kepada Allah bahwa dialah Allah yang hak, Allah yang hak. Kemudian di antaranya ada nama di antara nama-nama Allah SWT yaitu Nurus Samawati, Allah adalah An-Nur, dan itu sabit dalam Al-Quran dan sabit dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT, dan doa ini dibaca, dihafalkan dan dilaksanakan sangat-sangat besar karena isinya semuanya tauhid. Isinya semuanya tauhid. Dan itulah sebabnya dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid, dalam kitab At-Tauhid. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita kembali menyambung kaji. Semoga saling menguatkan, saling mengingatkan, dan itu sudah merupakan kebaikan yang banyak yang Allah janjikan. Semoga ilmu kita bermanfaat, amal kita disolehkan, dan insya Allah di surga kita termasuk orang yang diberikan kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pertanyaan enggak kan? Hah? Anggapnya enggak. Lah jawabnya mana? Kan jawabnya? Alhamdulillah. Silakan dihafalkan nanti doanya itu dan diamalkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.